Salam Santara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Ada pesantren lagi. Kemarin yang diperkaos itu santriwati, sekarang ganti lagi dengan santri. Kenapa sih? Ya, berita-berita yang tidak enak itu selalu muncul gitu ya, tiap minggu dari Ponpes. Kenapa sih tiap minggu? Bahkan boleh dibilang tiap hari deh ya, bermunculan. Kemarin santriwati ya, sekarang santri. Ternyata di pesantren juga ada kaum pelangi ya, baru tahu saya. Ada kaum pelangi ternyata di pesantren ya, yang melakukannya itu tidak lain dan tidak bukan adalah gurunya sendiri. Bayangkan, gurunya, bukan sesama murid loh, tapi gurunya. Jadi menurut saya itu ya, kalau ada warga Konoha yang teriak-teriak, lihat tuh ya, Mama Rika di sana banyak pelangi, lihat tuh Jerman di sana banyak kaum pelangi, lihat tuh di Perancis nikah sesama kaum pelangi dan lain sebagainya. Tapi saya melihat di Konoha juga banyak ternyata, bahkan di Ponpes guys. Bayangkan di Ponpes, di pondok pesantren ada kaum pelangi ya, memperkaos 3 sekaligus santrinya. Bayangkan 3 sekaligus ya, yang melakukan itu gurunya. Kaum pelangi itu sendiri adalah gurunya. Jadi munafik ya kalau kita teriak-teriak, oh lihat tuh di luar negeri di sana nikah kaum pelangi, sesama mereka kaum pelangi, sesama cowok nikah kaum pelangi dan lain sebagainya. Kita teriak-teriak ya, seperti kita adalah negara yang paling suci. Tai kucing yang ada. Maling teriak maling, tahu nggak? Ya, di Konoha juga ternyata banyak, bahkan di lembaga keagamaan. Coba bayangkan, lembaga yang bawa embel agama. Bayangkan coba betapa munafiknya kita warga Konoha. Ya, kalau boleh jujur, saya nggak mendukung kaum pelangi ya. Saya juga nggak terlalu suka dengan kaum pelangi. Tapi kalau boleh jujur, justru lebih dewasa di luar negeri. Mereka terang-terangan, nggak sembunyi-sembunyi. Tapi di Konoha kita disok teriak kaum pelangi. Lihat tuh Oten, lihat tuh Mama Rika, lihat tuh Jerman, lihat tuh negara-negara Eropa. Di sana berkeliaran kaum pelangi. Ya di Konoha juga ada, cuma bedanya kita tuh munafik ya. Kita tuh dibalut dengan agama. Kalau di luar negeri enggak, mereka enggak semunafik itu ya. Kalau boleh jujur, kita juga munafik ternyata, munafik ya. Kita teriak-teriak anti kaum pelangi, tak kucing pret ya. Di Konoha juga banyak ternyata, bahkan gurunya yang melakukannya. Gurunya yang mempraktekkan terhadap muridnya, gurunya yang merusak masa depan generasi bangsa, gurunya yang melakukan pada anak di bawah umur. Di luar negeri nggak ada tuh, jarang-jarang kalau misalnya kaum pelangi melakukan hal-hal seperti itu. Mereka nikah resmi, bukan seperti di Konoha ya, anak di bawah umur diperkaos sekali 3. Bayangkan coba, diperkaos, dimodusin. Ada warga Konoha munafik yang munafik sampai ke tulang-tulang ternyata warga Konoha. Kita teriak-teriak anti kaum pelangi dari Hong Kong, tai kucing yang ada. Munafik. Saya nggak suka yang munafik. Lebih baik terus terang aja deh. Kalau lu mau nikah sama siapa kayak bukan urusan gua, nggak jadi masalah. Toh juga kalian nggak gigit. Saya sebenarnya nggak terlalu benci yang namanya kaum pelangi. Orang mereka nggak gigit, nggak jadi masalah. Cuman yang saya nggak suka itu munafik ya. Kita ngata-ngatain luar negeri kaum pelangi, kaum liberal. Lihat tuh Oten, lihat tuh Mama Rika Eropa. Ya, sono lihat. Di situ banyak kaum pelangi. Di Konoha nggak ada kaum pelangi, tai kucing. Di Konoha juga banyak ternyata ya. Dan anehnya terjadi di pondok pesantren. Nah, yang menarik daripada kisah ini adalah kenapa bisa seperti itu? Kenapa guru-guru di pesantren di Konoha itu sangat tidak berkualitas? Apa alasannya? Kenapa kualitas guru di pesantren di Konoha itu? Ini hanya di Konoha, bukan Indonesia. Nggak urusan orang Indonesia. Orang Indonesia itu anti kritik ya. Kenapa guru di Konoha ini sangat tidak berkualitas? Apa yang bikin seseorang itu terpapar
kaum pelangi. Menarik untuk kita bahas ya. Jika Anda salah satu orang yang sangat kesal dengan kasus pemerkosaan di pesantren dan sangat kesal dengan orang yang munafik, kaum pelangi yang munafik, ya silakan tonton sampai habis ya. Salah satu pengasuh pondok pesantren di desa Renget ya, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku diduga memperkaos 3 santrinya, bukan santriwati ya, tapi santrinya. Kaum hap-hap ya, bukan normal tapi kaum hap-hap-hap ya. Kacau emang. Sang pelaku berinisial S diduga melakukan pemerkosaan ketiga anak laki-laki di bawah umur dengan inisial F, B, dan W. Kejadian tersebut berlangsung di sebuah pondok pesantren. Pondok pesantren lagi. Jadi berdasarkan keterangan dari pelaku, tindakan pemerkosaan tersebut terjadi kurun waktu dari Juli 2024 hingga Januari 2025. Modus dari pelaku membujuk, menawarkan korban untuk menonton video mantap-mantap atau video enak-enak yang ada di internet dengan tujuan agar korban sakna. Ya, begitu modusnya. Nah, setelah itu pelaku secara paksa meminta korban untuk melakukan seperti itulah, melakukan hap ya. Mungkin Anda tahu ya apa yang saya maksud. Hap ya. Jijik saya. Jijik banget nih, sumpah gua. Tiap hari ya kita keluar kaum pelangi. Lihat tuh Oten, lihat tuh mereka, padahal di Konoha juga banyak ternyata. Bedanya kita munafik, mereka terang-terangan, secara dewasa, secara gentle. Ya, tapi kita sangat-sangat munafik, merasa paling suci, tai kucing, suci dari Hongkong ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa terjadi seperti ini di pondok pesantren? Apa yang jadi permasalahannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena kualitas guru di pondok pesantren di Konoha sangat brutal ya, sangat lemah sekali, sangat rendah sekali. Apa alasannya? Apa yang mempengaruhi? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena yang pertama itu karena keterbatasan sumber daya ya. Beberapa pondok pesantren di Konoha memiliki keterbatasan sumber daya termasuk dana dan fasilitas yang dapat mempengaruhi kualitas guru ya. Sebenarnya kalau dikatakan ini menurut data ya, nanti saya akan tampilkan data dan sumbernya di sini ya. Ini bukan opini saya pribadi tapi menurut data dan sumber. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi dana nggak terlalu mempengaruhi sih ya. Malahan saya melihat pemilik pompes di Konoha itu kaya-kaya, mobilnya mewah-mewah, rumahnya gedong bertingkat, hidup glamour. Ya, biasanya seperti itu di Konoha, dan santrinya yang disuruh menderita. Enggak semuanya tapi rata-rata seperti itu di Konoha tapi ya. Kemudian apalagi? Kurangnya pelatihan dan pengembangan. Guru di pondok pesantren di Konoha itu ya tidak memiliki akses yang memadai ke pelatihan dan pengembangan profesional yang dapat mempengaruhi kualitas mengajar. Jadi secara tidak langsung guru-guru di pondok pesantren di Konoha itu SDM rendah juga ternyata ya. Karena seleksinya mungkin ya kurangnya pelatihan dan pengembangan. Gimana mau pengembangan, yang ada dikembangkan itu celangkangan ya, ini kembangkan. Luar biasa. Kemudian apalagi kurangnya pengawasan dan evaluasi. Kurangnya pengawasan dan evaluasi yang efektif dapat mempengaruhi kualitas guru di ponpes ya, mulai daripada selektivitas guru-guru di pondok pesantren. Saya lihat sama aja ya, rata-rata gurunya itu SDM rendah juga, nggak bisa ngajar, nggak ngerti ngajar, gimana tekniknya mengajar nggak bisa. Saya melihat rata-rata seperti itu ya, menurut data ya, bukan menurut opini saya pribadi. Tidak semuanya ya, tapi rata-ratanya seperti itu. Kemudian faktor kultural atau culture dan tradisional. Pondok pesantren memiliki tradisi ya dan budaya yang unik yang dapat mempengaruhi kualitas guru dan proses belajar mengajar. Mungkin terlalu feodalisme. Saya melihat di Konoha itu ya ada banyak tuh video yang beredar. Santrinya itu
seperti budak merangkak kalau misalnya minta makanan ke pengasuhnya, merangkak seperti budak. Bayangkan coba, merangkak, gila. Banyak tuh video beredar di internet ya, gila emang. Kemudian apa lagi ya, apa faktornya yang mempengaruhi ya? Tapi sebenarnya ya ada juga pesantren-pesantren yang berkualitas, cuman rata-ratanya kurang berkualitas ya. Ada mungkin satu dari 1.000 pondok pesantren yang sangat berkualitas, tapi nggak semuanya ya, 1 dari 1.000 doang ya. Kemudian apa yang bikin seseorang itu terpapar kaum pelangi ya? Apa yang mempengaruhi? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu menurut data itu adalah yang pertama, genetik ya. Penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik ya memainkan peran dalam menentukan orientasi seksual dan identitas gender ya. Ini sumbernya dari Genetic and Environmental Influences of Sexual ya, oleh J. Michael Bale. Jadi ini menurut data ya, menurut sumber, saya tidak ngarang-ngarang sendiri. Kemudian apalagi hormon ya. Hormon juga mempengaruhi. Hormon prenatal seperti testosteron dan estrogen ya. Ini juga mempengaruhi kenapa seseorang itu terpapar kaum pelangi. Kemudian apalagi selain hormon dan genetik, apalagi yang mempengaruhi? Lingkungan ya. Lingkungan seperti pengalaman masa kecil, terus ya cara didik mempengaruhi juga. Kemudian apalagi? Pilihan juga mempengaruhi kenapa seseorang bisa terpapar kaum pelangi ya. Pilihan ada seperti itu. Ada yang dipengaruhi dari keseringan nonton film itu juga, film enak-enak ya, film hap gitu ya. Namun tidak sedikit ada mitos tentang kaum pelangi ini. Apa itu mitosnya? Mitos yang pertama itu kaum pelangi adalah penyakit. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung pernyataan bahwa kaum pelangi adalah penyakit. Nggak ada. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa itu penyakit, enggak. Ini mitos ya seputar kaum pelangi. Kemudian apalagi? Kaum pelangi dapat diperbaiki ya. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung pernyataan bahwa kaum pelangi bisa diperbaiki ya. Tidak bisa diperbaiki melalui terapi atau intervensi lainnya, enggak ada. Ini menurut data ya. Kemudian apalagi? Kaum pelangi adalah hasil dari pengaruh lingkungan. Enggak juga sebenarnya. Meskipun lingkungan mempengaruhi perkembangan ya terjadinya hal-hal seperti ini, tapi tidak ada bukti ilmiah yang mendukungnya. Bukti ilmiahnya sangat lemah gitu, tidak terlalu gede ya, pendukungnya tidak terlalu gede. Kemudian apakah pondok pesantren itu dianggap sebagai produk budaya atau tidak? Karena menurut saya pribadi ya, atau menurut data juga seperti itu ya. Alasan pesantren sebagai produk budaya itu karena apa? Karena pengembangan nilai dan tradisi. Pondok pesantren itu produk budaya guys. Jadi jangan kita berpikir bahwa pondok pesantren itu produk dari agama. Enggak. Ini menurut data loh ya, bukan menurut saya, bukan saya ngarang-ngarang sendiri. Jadi kalau mau bantah pakai data, jangan bantah dengan tahu apa kamu tentang agama, sok tahu lo, ngaji dulu sana. Jangan seperti itu ya, itu kayak bocah ya. Apa alasannya? Apa alasan pesantren sebagai produk budaya? Yang pertama itu ya seperti saya katakan tadi, itu pengembangan nilai dan tradisi. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai agama dan tradisi Islam yang merupakan bagian dari budaya Konoha. Kemudian penggunaan bahasa dan sastra ya. Pesantren menggunakan bahasa Arab dan bahasa lokal dalam pelajaran dan kegiatan sehari-hari yang merupakan bagian dari budaya linguistik Konoha. Kemudian arsitektur dan seni ya. Penggunaan dan arsitektur pesantren seringkali memiliki ciri khas yang unik dan mencerminkan budaya lokal. Kemudian apalagi? Apa mempengaruhi pondok pesantren itu disebut sebagai budaya? Tradisi dan ritual ya. Pesantren memiliki tradisi dan ritual yang unik seperti perayaan hari Islam dan kegiatan keagamaan lainnya. Kemudian pengembangan ilmu pengetahuan. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam yang merupakan bagian dari budaya Konoha. Ini berdasarkan data ya, berdasarkan sumber. Jadi kalau di antara sahabat misalnya nggak setuju, bantah pakai data, jangan bantah pakai omongan besar ya. Jangan biasakan seperti itu. Biasakan berdebat dengan dialektika, biasakan berdebat dengan
pemikiran-pemikiran yang sangat dewasa. Karena saya melihat ya, warga Konoha itu tidak mengerti debat. Kalau kita bahas seperti ini nanti malah ke ngomentari masalah pribadi. Ya, muka lu kayak itu, kayak babi gitu. Saya sering digituin. Muka lu kayak kayak Sugiono gitu. Saya sering digituin sama netizen. Jadi nggak nyambung kan, apa yang saya bahas dengan apa yang dikomentari nggak nyambung. Jadi menurut saya ini sangat-sangat penting ya, karena ini sangat vital ya. Ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, sangat-sangat mempengaruhi. Kalau misalnya banyak murid-murid seperti ini ya, masa depannya dirusak, tidak dididik secara benar, tidak bisa berdialektika, tidak dewasa, berkomentar asal-asalan ya, SDM rendah dan lain sebagainya, maka Konoha akan kiamat, tidak akan bisa menjadi negara maju, sangat-sangat tidak bisa. Lalu bagaimana solusi ya? Saya tidak hanya mengkritik, saya tetap memberikan solusi juga. Solusinya apa? Solusinya jangan sekolahin di situ, di Ponpes ya, sangat berbahaya. Saya pernah mendengar Teh Humaila ya, dari adminnya Forbidden Question, pernah mengatakan seperti ini ya. Diduga beliau ini pernah mengatakan, anak kalian itu terlalu berbahaya kalau diduga masih ya, terlalu berbahaya kalau dititipkan di Ponpes. Karena apa? Karena saya sudah dari sana, saya sudah berasal dari sana, saya tahu seluk-beluk daripada Ponpes itu. Apalagi cewek, sangat-sangat berbahaya. Menitipkan anak kesayangan kita ya, putri kesayangan kita di Ponpes itu sangat-sangat bahaya. Kenapa? Karena kita nggak tahu ya, anak kita diapain, kita nggak tahu. Didiklah dengan cara kita sendiri. Sekarang itu zaman modern sekarang ini, kalau misalnya lu nggak percaya misalnya nih, sekolah di sekolah negeri nggak tertarik misalnya mempelajari tentang agama, zaman sekarang ini sudah banyak kok di YouTube. Kita mau belajar apa juga bisa di YouTube, atau semacam homeschooling ya. Saya sangat suka yang namanya homeschooling itu bisa kita membentuk kurikulum anak itu seperti apa, kita turut andil mengajarkan anak juga bisa, nggak harus di Ponpes. Ada pondok pesantren yang bagus, tapi 1 dari 1000 dari jutaan ya, dari jutaan murid yang ada di Konoha itu, rata-rata mereka SDM rendah. Dari mana saya tahu ya? Kalau mereka SDM-nya tinggi, nggak mungkin Konoha seperti sekarang ini SDM-nya terjerembab. Ya kan? Konoha masuk salah satu negara SDM paling rendah sedunia. Kalau SDM Konoha itu melejit, bagus, berarti produk daripada pendidikan Konoha itu bagus. Karena sekolah negeri dengan sekolah pondok pesantren itu hampir imbang, malah lebih banyak sekolah pondok pesantren kalau saya lihat ya. Jadi dulu saya berpikir bahwa hanya anak perempuan yang berbahaya disekolahkan di pondok pesantren, tapi saya melihat kasus yang ada di Tangerang ini, cowok juga diembat juga itu ya, diperkaos juga. Gila. Mau cewek mau cowok di pondok pesantren sepertinya tidak aman ya. Di antara sahabat yang video, mending ini deh, didik sendiri aja lah. Di sekolah-sekolah negeri juga banyak kok, kalau nggak sekolah-sekolah swasta. Di Konoha itu banyak kok sekolah swasta yang non agama itu yang bagus, malah lebih bagus menurut saya daripada sekolah negeri. Saya melihat sekolah negeri sekarang ini juga sudah seperti sekolah agama. Ya, sungguh aneh ya kalau di Konoha itu ada cewek masuk sekolah negeri tapi tidak berhijab. Sungguh aneh. Kenapa? Itulah saking tidak ada bedanya lagi sekolah agama dengan sekolah negeri. Kapan ini semua terjadi? Kapan ini semuanya dimulai? Semenjak apa? Semenjak reformasi. Saya melihat ini semenjak reformasi. Inilah buah daripada reformasi. Saya melihat reformasi kita itu kebablasan. Karena apa? Karena pendidikan kita itu semua ya, pendidikan kita itu saya melihat berorientasi pada agama. Saya nggak membenci agama, tapi kalau kita berorientasi pada agama,
Nggak ada hubungannya kita dengan zaman bahala. Yang ada kemunduran. Ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Kalau mau bantah pakai data ya, bukan dengan mulut besar ya. Oke, saya Repengangi. Oke, saya Rekonoha. Sekian video ini. Salam rasional.